Kalau kamu mengira rumah yang sedang kita lihat ini berdiri di atas lahan yang besar, kamu pasti akan terkejut deh. Desain rumah yang Gede bagikan hari ini berdiri di atas lahan mungil, namun masih punya beberapa keunggulan. Selain tampak depan yang udah keren ini, di bagian depannya masih bisa ada area taman yang berdampingan dengan area ruangan serbaguna di bagian belakangnya. Nanti Gede akan berikan beberapa alternatif desain untuk ruangan serbaguna ini. Kita lihat dulu denanya ya. Selain ada area ruangan serbaguna di bagian depan kanan rumah, di bagian tengahnya akan ada area ruangan duduk yang berdampingan dengan area dapur di desain rumah hari ini. Kalau untuk kamar-kamarnya, semua Gede taruh di atas nih Kak, di bagian depan lantai 2-nya. Di lantai 2 ini juga akan ada area ruangan keluarga yang berdampingan dengan area laundry di bagian sampingnya. Nah, ini adalah tampak depan rumah 5x8 yang Gede bagikan hari ini. Walaupun tanahnya mungil, bagian tampaknya nggak kalah deh sama rumah-rumah di lahan besar. Di bagian lantai 2-nya aja, Gede sudah siapkan satu buah area balkon yang bisa diakses dari arah kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya. Sementara untuk bagian railingnya, Gede menggunakan kaca polos 8 mili yang ditemper. Berpindah ke bagian berikutnya, kita akan lihat bagian taman yang berdampingan dengan ruangan serbaguna di belakangnya. Sesuai dengan janji Gede di awal video tadi, Gede akan memberikan alternatif desain untuk ruangan serbaguna ini. Khusus untuk sobat gudang desain yang ingin membuka usaha di rumah, bisa ubah area ruangan serbagunanya menjadi area warung seperti ini nih Kak. Nah gimana? Keren kan Kak? Apabila ruangan serbagunanya dijadikan warung, kalian tinggal tambahkan satu lagi akses khusus di bagian depan kanan rumah untuk pembeli bisa dapat langsung menuju ke bagian warung yang ada di belakangnya. Ukuran warungnya sendiri adalah 2,5 x 2,5 meter ya Kak. Kak Gede ada ide lain nggak? Nah misalkan nggak mau dijadikan warung, bisa juga dijadikan tempat untuk menjual makanan di bagian depan kanan rumahnya ini. Dan terakhir ada satu lagi alternatif, yaitu dijadikan area barbershop ya Kak. Tinggal disesuaikan aja dengan keahlian Agan dan Sista. Nah sekarang Gede kembalikan lagi kondisinya apabila rumah ini tidak dijadikan tempat usaha ya Kak. Di bagian depan kanan akan ada area taman berukuran 2,5 x 1,5 meter tadi. Di sampingnya akan ada akses untuk menuju ke parkiran motor yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 x 2,5 meter nih Kak. Kemudian kalau kita terus ke belakang akan ada area teras yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 x 1,5 meter ya Kak. Jika dirasa terasnya kurang besar, jangan khawatir karena di bagian sampingnya kan ada area ruangan serbaguna yang tadi. Area ruangan serbagunanya ini Gede pisahin dengan menggunakan pintu lipat yang bisa dibuka sewaktu-waktu jika Agan dan Sista membutuhkan ruangan yang besar apabila akan ada acara di rumah ya. Misalkan Agan dan Sista ingin mengadakan arisan atau pengajian, ruangan serbagunanya ini bisa langsung digunakan aja. Bisa juga apabila Agan dan Sista ingin ada area ruangan tamu yang dilengkapi dengan sofa dan coffee table, boleh juga digunakan area ruangan serbagunanya ini. Kalau Agan dan Sista kira-kira area ruangan serbagunanya mau dijadikan apa? Coba nanti komen di bawah ya. Nah sekarang setelah kita lihat area ruangan serbaguna, saatnya kita masuk yuk dan kita lihat bagian interiornya Kak. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di satu buah area ruangan duduk ini. Area ruangan duduknya Gede buat dengan total ukuran 2,5 x 2,5 meter ya Kak. Area ruangan duduk di rumah ini tuh ada 2. Yang sedang kita lihat ini adalah area ruangan duduk pertama yang ada di lantai dasar. Tepat di bagian belakang dari area ruangan duduknya akan ada akses tangga untuk menuju ke bagian lantai 2 di rumah kali ini. Kemudian di depannya akan ada area kamar mandi yang pertama yang berdampingan dengan area dapurnya. Ini sistemnya open space ya. Namun untuk Agan dan Sista yang kurang suka sistem open space, bisa ditambahkan dinding di bagian samping dari pintu kamar mandi agar area pintu kamar mandinya nggak kelihatan dari area ruangan duduk ini. Begitu juga dengan dapurnya, boleh juga nih Kak ditambahkan partisi-partisi kayu untuk menghalangi pandangan menuju ke bagian dapur di sampingnya. Atau kalau mau lebih ekstrim, Agan dan Sista tinggal tambahkan aja dinding sekat di antara area ruangan keluarga dan area dapur yang ada di sebelahnya. Gede sudah berikan 3 buah alternatif khusus di bagian interior rumahnya ini. Nanti Agan dan Sista tinggal pilih sendiri mana yang sesuai dengan selera ya.
Sekarang kita langsung aja yuk menuju ke bagian dapurnya. Untuk area dapurnya di sini Gede buat dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter. Lalu untuk memberikan kesan luas, di salah satu dindingnya Gede berikan pasangan cermin 5 mili yang berwarna brown ya kak. Untuk kisaran harganya adalah 550 sampai 600 ribu per meter. Berlanjut ke bagian berikutnya lagi ya kak, kita akan lihat area kamar mandi yang pertama yang Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 1,5 meter. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti keseluruhan ruangan di lantai dasar sudah Gede kasih lihat nih. Sekarang saatnya kita naik dan kita lihat ada apa aja nih di bagian lantai 2-nya. Yuk langsung aja kak. Kita sudah lihat lantai 1 yang super keren. Maaf ya kak, gangguan teknis, nggak ngeliat kalau ada plafon jadi kejedot deh. Kita lanjut lagi ya kak. Sesaat Agandasyita naik ke atas akan diterima di bagian ruangan keluarga kedua nih. Tepat di depannya ada 2 buah pintu, yaitu pintu ke kamar tidur anak dan ke kamar tidur utamanya. Di bagian samping dari ruang keluarganya akan ada akses menuju ke laundry menggunakan pintu geser. Dan juga ada lagi 1 buah pintu menuju ke kamar mandi yang kedua. Kamar mandi yang kedua ini ukurannya sama dengan yang di bawah. Posisinya pun tepat berada di atas dari kamar mandi yang pertama tadi. Ukurannya adalah 1,5 x 1,5 meter ya. Berlanjut dari bagian kamar mandinya, kita akan melihat area ruangan duduk kedua yang ada di desain rumah hari ini. Karena Gede menginginkan khusus di area lantai 2 ini kesannya itu lebih cozy atau santai, di bagian ruangan duduk keluarganya Gede tidak memberikan sofa. Selain itu bisa membuat ruangannya terasa lebih luas juga kak. Apalagi tepat di bagian samping dari ruangan keluarga ini juga sudah Gede berikan bukaan besar yang mengarah ke bagian ruangan laundrynya. Untuk memperlancar alur sirkulasinya, pintu yang Gede gunakan adalah pintu geser sehingga tidak banyak memakan tempat. Area laundrynya Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 2,5 meter, di mana di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi kaca yang sudah ditempered ya kak. Ingat, kalau menggunakan kaca, kacanya harus ditempered supaya aman kalau pecah. Berlanjut ke bagian berikutnya, kita akan lihat area kamar-kamar tidurnya ya. Kita mulai dulu dari kamar tidur anaknya. Untuk kamar tidur anaknya, karena keterbatasan lahan, Gede buat dengan total ukuran 2 x 3 meter. 1 buah lemari baju Gede letakkan di bagian kaki ranjang, juga dilengkapi dengan 1 buah meja belajar lesehan di bagian sampingnya. Tepat di bagian atas dari meja belajarnya itu adalah bukaan yang mengarah ke bagian depan rumah ya. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur anaknya, saatnya kita geser ke bagian sampingnya untuk melihat area kamar tidur utamanya. Walaupun tanahnya terbatas, Gede selalu berusaha area kamar tidur utamanya bisa tetap oke. Di sini Gede buat kamar tidur utamanya dengan ukuran 3 x 3 meter dengan nuansa warna putih ya kak, supaya ruangannya tidak terkesan sempit. Kemudian untuk melengkapi desain kamar tidur utamanya, walaupun rumah ini berada di atas lahan yang mungil, Gede sudah siapkan lagi 1 buah area balkon tepat di bagian depan kamar tidur utamanya ini. Jangan lupa gunakan pintu geser agar sirkulasinya tetap nyaman ya kak. Untuk area balkon yang berada di depan kamar tidur utamanya ini, Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 1 meter, di mana di dalamnya sudah Gede letakkan 2 buah kursi ya kak. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, berarti keseluruhan desain rumah 5 x 8-nya sudah Gede jelaskan nih. Bagaimana rumah di lahan mungil 5 x 8 juga bisa keren kan kak? Jika dirasa video yang Gede bagikan ini bermanfaat, Gede minta tolong banget ya kak, bantu like video ini dan bantu bagikan video ini juga ke teman-teman yang lain yang kiranya akan membutuhkan. Ini Gede berikan juga 2 link ke video lainnya, siapa tahu ketemu desain dan ukuran yang lebih oke. Akhir kata, terima kasih Agandasyita sudah menonton sampai habis. Mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan nih dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya kak. Bye.